Ini ada pertanyaan, Mas, mending rel 1 atau rel 2? Nah, ini kita jelaskan ya. Apa bedanya atau pertimbangannya kita menggunakan rel 1 atau rel 2? Biasanya kan ada yang relnya 2 gini. Nah, bagus mana? Nah, kalau singkatnya saya jawab bagus rel 1. Kenapa? Sekilas memang lebih kokoh yang rel ganda. Tapi rel ganda itu kelemahannya gampang les. Karena tekanan roda itu tidak berada di atasnya. Ketika kita buka, misalnya kita buka nih, kita lipat seperti ini ya. Atau kita tarik, kita tutup. Nah, kalau rel ganda, misalnya ini. Kalau rel ganda biasanya kan gini ya. Gini ada palangannya, terus rodanya satu di sini, satunya di sini. Ketika kita menarik ini, gini. Terus ada hambatan, misal ada kerikil kecil seperti ini di sini. Yang sini kehambat, yang sini enggak. Maka ketika kita tarik, dia akan gini. Gini. Nah, mencele. Nah, ini yang akan menyebabkan dia lepas dari relnya. Nah, beda kalau rel single itu dia tekanannya tetap di sini. Mau sini ada halangan apapun, ketika kita tarik, dia akan berada pada porosnya. Tekanannya atau tarikannya itu berada di porosnya. Jadi rel single itu lebih tidak mudah anjlok. Nah, kemudian ini juga yang perlu kita perhatikan kalau kita pesan atau membuat pagar lipat ya. Jumlah daunnya, ini kan daun nih, ini satu daun. Jumlah daun itu genap atau ganjil. Nah, ini yang sering orang juga jarang paham. Karena ini penting sekali menentukan. Misal nih, kita berikan contoh ya. Ini pagar yang ini jumlahnya ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 daun artinya ganjil. Yang biasa dipakai orang-orang itu ganjil. Alasannya untuk membuka satu daun ini. Satu daun ini biar bisa independen, biar bisa dibuka seperti ini. Nah, tanpa menggeser daun yang lain. Nah, kalau pengen nutup, tinggal tutup. Beda dengan ini. Nah, ini kebetulan kita contohnya lengkap. Ini yang daun genap. 1, 2, 3, 4. Jumlahnya genap. Ini kalau kita mau buka harus 2. Kenapa? Karena di ujung kita kasih roda. Nah, ini ada roda, jadi dia tidak bisa lepas. Jadi sekali buka 2. Ini memang kita buat seperti ini karena kemarin permintaan yang punya rumah. Ini dia butuh bukaan yang lebih dari 1 daun. Dia butuh 2 daun sekali buka. Makanya kita buat seperti ini. Jadi sekali buka 2. Bisa enggak kalau genap tapi ini dibuka? Ini enggak usah dikasih daun. Jadi ini juga bebas, ini bebas. Bisa tapi sangat beresiko. Ini contohnya. Ini kurang pas menurut saya. Ini bukan kerjaan kita ya. Ini kerjaan enggak tahu siapa ini, tapi yang jelas menurut saya ini kurang pas. Kita hitung dulu jumlahnya, jumlah daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, artinya genap. Yang harusnya di ujung ada rodanya atau ada roda di atas, tapi ini tidak dikasih. Jadi sekali buka dia 2, tapi harusnya yang ini tetap ngeril di sini seperti ini, ngeril,
Ini tidak dikasih roda, akhirnya dia bukanya 2 daun lebar. Akhirnya apa? Beban engselnya terlalu berat, apalagi dengan model pintu lipat yang setinggi ini. Kita bisa lihat ini sudah beberapa kali dilas di atas, engselnya juga sudah mulai retak. Ini yang di bagian sini juga, karena dia terlalu berat menanggung beban 2 daun. Nah, seperti ini. Jadi antara daun ganjil atau genap itu tergantung timbangannya, pengen buka 1 atau buka 2. Kalau genap itu berarti kita harus buka 2. Yang paling aman kita kasih roda di ujungnya, jangan seperti ini tidak ada. Ini sangat resiko tidak awet gitu. Nah, terus biasanya kalau pintu lipat itu ada lagi. Nah, ini kemudian yang di depan. Nah, depan ini semuanya engselnya berada di pinggir. Nah, ini engsel kita taruh di pinggir, rodanya juga di pinggir daun. Ada yang rodanya itu di sini. Nah, rodanya di sini, engselnya pun juga di tengah. Terus yang ujung itu cuma separuh daunnya. Itu pertimbangan apa? Nah, kelemahannya apa dan kelebihannya apa? Nah, sebenarnya kalau engsel tengah daun itu berfungsi untuk tipe daun yang sangat berat, kemudian mungkin panjang. Karena kalau di pinggir seperti ini ya, ini kan rodanya di sini. Sedangkan ini di situ tidak ada rodanya. Ini resiko untuk guling ke sana. Nah, yang nahan apa? Satu-satunya yang nahan ya engsel di sini. Nah, ini satu-satunya yang menahan untuk tidak guling ke sana. Nah, ini untuk ukuran segini atau tambah 1,5-nya ini masih mampu lah untuk menahan engsel. Jadi kalau pagar Anda itu tinggi, besar, kemudian mungkin berat, itu saya sarankan untuk menggunakan engsel tengah. Kalau kecil, saya sarankan untuk menggunakan engsel pinggir seperti ini. Berarti mending engsel tengah, Pak, lebih kuat. Tapi ada kelemahannya. Kalau engsel tengah berbeda dengan engsel pinggir. Nah, ini misal engsel pinggir. Kita mau buka 2 daun karena ini genap. Bisa. Buka 1 daun. Nah, karena ini ganjil bisa. Kalau di engsel tengah kita tidak bisa seperti ini. Karena ketika asnya di tengah, kita buka yang ini otomatis geser. Ini geser akhirnya sampai sana itu ikut geser. Jadi ketika mau buka sedikit seperti ini, sini juga harus digeser, sini juga harus digeser. Itu kalau engselnya tengah. Nah, jadi kalau kalian kesimpulannya, kalau kalian mau membuat atau memesan pintu lipat ya, itu kalian harus pertimbangkan jumlah daun, jumlah roda, kemudian posisi engselnya di mana, di tengah atau di pinggir, seperti itu. Nah, ini kebetulan juga ini kita memakai engsel yang rupanya terus nyambung dari atas sampai ke bawah, ini nyambung, jadi tidak mudah terongkek. Apa itu bahasa Indonesianya? Nah, beda dengan ini. Ini mohon maaf ya, ini bukan kerjaan kita. Ini dengan tahan pintu setinggi ini, dia cuma menggunakan 2, tengah tidak ada. Dan ini cuma menggunakan engsel 2. Ini resikonya dia keongkek, mudah keongkek ketika kena beban. Berbeda dengan yang isi 3. Kita lebih sarankan menggunakan yang isi 3. Jadi untuk pembeli, kalian harus jeli spek yang mau dipasang dan pastikan tukang yang memasang itu ahli. Mungkin sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.